Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang enkapsulasi dalam pemrograman berbasis objek. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagendro Siombing dari kelas MI 2B dengan NIM 250 51 02050. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Ramadhanu Ginting Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang enkapsulasi. Jadi enkapsulasi adalah konsep pemrograman berorientasi objek yang menyembunyikan data di dalam kelas dan hanya dapat diakses melalui metode khusus, yang dimana tujuannya itu adalah untuk menjaga keamanan dan konsistensi data. Yang pada intinya, enkapsulasi ini dapat melindungi data, kemudian akses dilakukan lewat fungsi yang disediakan. Yang dimana fungsi yang disediakan di sini maksudnya yaitu fungsi getter dan setter. Lalu untuk ilustrasinya itu seperti gambar samping ini, yang dimana terdapat beberapa kumpulan metode dan terdapat kumpulan beberapa data, yang dimana kumpulan metode dan kumpulan data ini digabung menjadi satu kelas. Lalu selanjutnya yaitu tentang tujuan dan cara kerja enkapsulasi pada pemrograman berorientasi ataupun berbasis objek. Tujuan enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek yaitu seperti melindungi data dari akses yang tak langsung, lalu mengontrol perubahan data. Yang ketiga, mengurangi risiko error, mempermudah maintenance, menjaga struktur program tetapkah. Adapun cara kerja enkapsulasi ini yaitu yang pertama adalah membuat variabel sebagai private. Yang kedua yaitu membuat metode public getter untuk mengambil nilai. Yang ketiga yaitu membuat metode public setter untuk mengubah nilai. Dan yang keempat yaitu setter dapat memberikan validasi sebelum mengubah data. Selanjutnya yaitu manfaat enkapsulasi. Jadi manfaat enkapsulasi ini ada banyak. Salah satunya yang pertama yaitu dengan enkapsulasi kita bisa memilih properti dan metode mana saja yang boleh diakses dan mana saja yang tidak boleh diakses. Dengan menghalangi kode program lain untuk mengubah properti tertentu, kelas menjadi lebih terintegrasi dan juga menghindari kesalahan ketika seseorang mencoba untuk mengubahnya. Manfaat yang ketiga yaitu pembatasan hak akses seperti ini sangat berguna ketika program dengan tim, yang dimana setiap anggota tim bisa membuat nama data member dan nama members function yang sama selama di kelas yang berbeda. Lalu manfaat enkapsulasi ini juga dapat membuat seorang programmer yang merancang kelas bisa menyediakan properti dan metode yang khusus yang memang ditujukan untuk akses di luar. Nah, untuk studi kasusnya di sini contohnya itu ketika kita membuat sebuah game dan membuat hero, tentu kita harus membuat nama, kekuatan ataupun damage, darah dan pertahanan daripada hero yang kita buat. Nah, yang dimana nama, kekuatan, darah dan pertahanan inilah yang disebut dengan atribut ataupun data members. Dan kemampuannya itu untuk menyerang, skill dan bergerak, inilah yang disebut dengan metode ataupun behavior. Nah, untuk contoh programnya, saya membuat contoh programnya itu yang sederhana, yaitu tentang data mahasiswa. Jadi ini saya buat contoh programnya dengan menggunakan jenis inputan Jobson. Dan untuk hasilnya yaitu ataupun ketika run ini seperti ini tampilannya, mulai dari nama, umur, jurusan, IPK, dan tampilan akhirnya adalah seperti ini.
Nah, mungkin di sini saya akan mencoba untuk menjalankan programnya secara langsung. Jadi saya menggunakan Java NetBeans untuk membuat programnya. Dan sini saya akan menjelaskan sedikit tentang programnya. Yang dimana di sini karena kita menggunakan Jobson, maka terlebih dahulu kita harus menginputkan import javax.swing.jobson_pen. Lalu di sini saya membuat untuk kelasnya itu adalah kelas mahasiswa, karena di sini kita membahas ataupun mengisi data mahasiswa. Lalu di sini ada atribut yang bersifat private, yang dimana itu terdiri dari untuk string nama, integer umur, string jurusan, dan double IPK yang diisi. Lalu selanjutnya ada setter nama, lalu ada setter umur, setter jurusan, dan setter IPK. Lalu di sini juga ada getter nama, getter umur, getter jurusan, dan getter IPK. Hingga beginilah programnya. Dan ketika program ini dijalankan, sini saya akan menjalankannya. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama. Contohnya saya akan mengisi data nama saya sendiri, yaitu lalu kita klik OK. Nah, lalu di sini kita disuruh untuk memasukkan umur. Lalu ketika kita klik OK lagi, lalu akan diminta untuk memasukkan jurusan. Lalu kita klik OK, dan yang terakhir itu memasukkan IPK. Contohnya di sini saya buat IPK 3,85. Lalu kita klik OK. Nah, maka tampilan akhirnya adalah akan menampilkan data yang telah kita inputkan, yaitu seperti mulai nama bagian bersombing, umur 19 tahun, jurusan manajemen informatika, dan IPK 3,85. Lalu kita klik OK untuk mengakhiri programnya ataupun hasilnya. Nah, jadi itulah untuk contoh program daripada materi tentang enkapsulasi dengan menggunakan jenis inputan Jobson. Lalu untuk flowchartnya sendiri, flowchartnya itu seperti ini. Yang tentunya akan dimulai dari start dengan bentuk oval, lalu dilanjutkan dengan menginput nama, menginput umur, lalu terjadi ya di sini ada decision, yaitu pengecekan kondisi, yaitu apakah umur lebih besar dari 0, yang dimana jika benar dia yang dimana jika salah dia menuju ke no, yang dimana di situ ada dibuat umur tidak di set ataupun nilai umur tetap 0. Yang dimana jika umur lebih besar dari 0 dan itu benar, maka dilanjutkan ke yang yes. Lalu dimana sini dibuat set umur mahasiswa dot set umur. Lalu dilanjutkan dengan menginputkan jurusan, menginputkan IPK. Lalu di sini juga kembali ada decision ataupun untuk mengecek kondisi, yang dimana jika IPK-nya lebih besar sama dengan 0.0 dan IPK lebih kecil sama dengan 4.0, yang dimana di sini jika salah dia akan ke yang no, yang dimana IPK tidak diset, dan jika benar dia ke set IPK mahasiswa.set IPK. Nah, lalu ini ke bawah lagi untuk menampilkan data akhir, lalu diakhiri dengan end ataupun finish. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi enkapsulasi. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada penjelasan dan
ucapan saya yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.